Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muna Aprilia. Saya akan menjelaskan perencanaan strategis PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu mengenai PT Telekomunikasi Indonesia itu. Jadi, PT Telekomunikasi Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Telkom ini menyediakan layanan infokom, telepon kabel tidak bergerak atau fixed wireline, dan telepon nirkabel tidak bergerak atau fixed wireless, layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Nah, selanjutnya analisa SWOT pada PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu analisa SWOT. Jadi, analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi, analisa SWOT pada PT Telekomunikasi Indonesia yang pertama itu strengths atau kekuatan. Jadi kekuatan pada PT Telekomunikasi Indonesia yang pertama yaitu Telkom memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Kemudian yang kedua, jumlah pelanggan terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian yang ketiga, memiliki keunggulan strategis seperti pilihan produk, cakupan yang luas, serta beragam jenis layanan yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup seluruh wilayah tanah air, sehingga sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Kemudian yang kelima, sejumlah departemen dan instansi pemerintah, tidak termasuk badan usaha milik negara, membeli layanan Telkom. Mereka menjadi pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Kemudian yang terakhir, keenam, dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan juga memiliki rasio usaha terhadap ekuitas yang sehat. Kemudian analisa yang kedua yaitu weakness atau kelemahan pada PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi kelemahan yang pertama itu langkah strategis merger dan akuisisi, investasi dan divestasi, serta pengelolaan anak perusahaan memiliki peluang dan risiko yang besar sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian analisa yang kedua yaitu weakness atau kelemahan pada PT Telekomunikasi Indonesia. Kelemahan yang pertama itu langkah strategis merger dan akuisisi, investasi dan divestasi, serta pengelolaan anak perusahaan memiliki peluang dan risiko yang besar sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua, kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal, dan jika hal ini terjadi maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Kemudian yang ketiga, jumlah SDM sebagai tenaga kerja masih terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam hal anggaran untuk menggaji pegawainya. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Selanjutnya, analisa yang ketiga, opportunities atau peluang. Jadi peluang pada PT Telekomunikasi Indonesia yang pertama itu tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi Telkom. Kemudian yang kedua, seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang
besar, tetapi baru sedikit di antaranya yang sudah memiliki akses broadband internet. Hal ini tentu menjadi peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis telekomunikasi. Kemudian analisa yang terakhir, yang keempat, threats atau ancaman bagi PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi yang ancaman pertama yaitu kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap Telkom. Kemudian yang kedua, krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Dan yang ketiga, masyarakat terus menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari sebuah alat komunikasi sehingga telepon rumah tradisional tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang keempat, jaringan akses kabel yang dimiliki Telkom menghadapi potensi ancaman dari segi keamanan seperti terjadinya pencurian atau vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Kemudian yang kelima, kondisi persaingan semakin ketat. Para perusahaan operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin kecil. Kemudian selanjutnya perencanaan strategis PT Telekomunikasi Indonesia. Mengawali tahun 2020 ini, PT Telkom Indonesia melalui IndiHome menargetkan 8,3 juta pelanggan serta pertumbuhan revenue hingga 20%. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019, IndiHome mencatatkan jumlah pelanggan mencapai 7 juta dengan pertumbuhan revenue sebesar 48%. Jadi perencanaan strategi yang pertama yaitu untuk mencapai target, IndiHome telah memiliki strategi penjualan, diantaranya fokus pada penetrasi penjualan IndiHome melalui digital aktivasi yang terintegrasi dengan new platform digital marketing, mengoptimalkan alat produksi yang sudah dan akan dibangun, dan mengemas penjualan IndiHome dengan berbagai gimmick yang menarik seperti IndiHome Semarak Kebahagiaan, IndiHome Mewujudkan Rumah Ceria 2020, dan lain sebagainya. Kemudian strategi kedua yaitu untuk menjaga kualitas layanan IndiHome. IndiHome memiliki standar operasi yang ketat dalam penarikan jaringan fiber secara end-to-end sampai rumah pelanggan. Untuk segmen apartemen dan premium cluster, IndiHome fokus untuk menggelar secara cepat jaringan fiber ke lokasi tersebut dan menawarkan bisnis model partnership yang baru dan lebih menarik untuk apartemen dan premium cluster. Nah, perencanaan selanjutnya yaitu yang ketiga, dalam menyukseskan targetnya, IndiHome juga terus berinovasi dalam menciptakan produk digital yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kali ini IndiHome melakukan inovasi produk dengan menciptakan IndiHome Lite, produk yang menawarkan konsep berlangganan secara berpasangan untuk 2 pelanggan sekaligus dengan harga yang terjangkau. IndiHome Lite merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan ini dalam menghadirkan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat serta menciptakan digital lifestyle kepada masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan salah satu langkah IndiHome dalam menghapus kesenjangan digital di Indonesia. Kemudian perencanaan yang keempat, pelayanan pelanggan pun terus IndiHome tingkatkan melalui platform digitalnya, yaitu My IndiHome. My IndiHome merupakan suatu aplikasi yang dibuat khusus untuk memudahkan pelanggan dalam mengelola IndiHome di mana dan kapan saja. Melalui aplikasi My IndiHome, pelanggan baru dapat dengan mudah melakukan pengecekan jaringan fiber IndiHome hingga permintaan pemasangan IndiHome di lokasi yang diinginkan. Kemudian strategi perencanaan yang selanjutnya, yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, IndiHome terus melakukan improvement menuju layanan one dash service sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk ditangani teknisi. IndiHome juga memudahkan pelanggan dalam membayar tagihan melalui berbagai billing payment point
Dan yang terakhir, perencanaan terakhir yang keenam, program marketing IndiHome pun tidak luput dari inovasi. Di tahun 2020 ini, IndiHome meluncurkan tema campaign Semua Rumah Semua Bisa untuk membangun keyakinan setiap keluarga Indonesia bahwa mereka mampu menembus dunia dari rumah melalui layanan dan konten IndiHome. Selaras dengan ini, IndiHome juga mencerminkan semangat serta citra baru dalam menjadi bagian dari langkah kemajuan bangsa Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang unggul. IndiHome percaya bahwa kemajuan bangsa terpusat dari lingkup terkecil masyarakat, yaitu rumah, melalui layanan telekomunikasi, informasi media, dan edutainment yang berkualitas. IndiHome selalu mengedepankan kepentingan dari pelanggan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan hingga produknya akan dapat mewujudkan masyarakat digital serta menghapus kesenjangan digital di Indonesia. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah saya jelaskan, yaitu dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen sangat perlu diperhatikan demi mempertahankan sebuah perusahaan tersebut. Diterima atau tidaknya suatu perusahaan atau disukai tidaknya produksi perusahaan oleh masyarakat, salah satunya bergantung pada hasil kerja public relations sebuah perusahaan. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai perencanaan strategis PT Telekomunikasi Indonesia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.